Halo, selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Sabda Saban Hari, Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih, Jakarta. Hari ini kita bersama akan merenungkan bacaan-bacaan suci untuk merayakan Minggu Biasa yang kedua, 24 Januari 2021. Kita akan merenungkan dari Injil Markus, bab 1 ayat 14-20. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, salam damai dan kebaikan. Tentu sebagai orang beriman, kita tidak asing dengan kata yang satu ini, yakni pertobatan. Tobat. Kita tahu dengan baik artinya apa itu pertobatan sebagai sebentuk gerakan batin dari hati nurani sendiri yang sadar dan menyesal atas segala dosa, atas segala perbuatan yang salah atau yang jahat, dan berniat memperbaiki hidup, tingkah laku, dan perbuatan dalam perjalanan kita di masa-masa hidup selanjutnya. Itu pengertian yang sangat sederhana. Tetapi marilah kita dalam kesempatan hari ini, dalam konteks yang lebih dalam dan lebih jauh, kita melihat sebagai orang Kristen yang sejati. Dalam kisah-kisah kitab suci yang kita renungkan hari ini, ada perkembangan pemahaman tentang pertobatan dalam konteks perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dalam konteks perjanjian lama, tindakan dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia sebagai umat beriman adalah menyembah Allah yang lain, selain Yahweh, selain Allah Bapa di surga. Nah, makanya tidak heran, perintah utama dalam kas perjanjian lama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap daya upaya kita. Dalam perintah pertama, 10 perintah Allah Musa dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu." Nah, singkatnya itu adalah dosa yang paling utama yang harus dihindari oleh setiap orang Israel. Karena ganjarannya apa? Kalau kita menyembah Allah yang lain selain Yahweh dalam konteks perjanjian lama, yang terjadi adalah bencana, kelaparan, hal-hal yang buruk dan negatif yang akan dialami bukan oleh seorang saja, tapi bahkan oleh seluruh bangsa yang memilih untuk tidak setia kepada Yahweh. Makanya dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yunus digambarkan kisah pertobatan orang-orang Niniwe yang diserukan pertobatan oleh Nabi Yunus sendiri. Dia mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan supaya memperingatkan orang-orang Niniwe untuk segera bertobat. Kalau tidak, yang terjadi adalah mereka akan mengalami kemalangan dan malapetaka sebagai bangsa. Dan secara unik, mereka memilih segera bertobat dan akhirnya murka Allah berlalu dari mereka. Itulah ciri khas dari pertobatan khas perjanjian lama. Kita bertobat supaya Allah tidak marah. Nah, itu suatu fase yang mungkin memang dialami oleh setiap orang. Seringkali kita memilih tidak berdosa bukan karena motivasi pribadi, tapi supaya saya tidak dikutuk,
supaya saya tidak memperoleh hal-hal negatif dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu motivasi dari kas perjanjian lama, ketika orang melihat Tuhan sebagai subjek yang perlu ditakuti. Persis, itu kelihatannya bagus, tetapi mungkin belum sempurna. Maka itu, proses atau makna pertobatan diperbaharui lagi ketika kita mengenal apa yang disebut dengan pertobatan di perjanjian baru. Di fase ini, pertobatan adalah sebentuk tawaran dan panggilan untuk menggerakkan, mengedepankan kesadaran setiap orang untuk memilih yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Allah dengan kebebasannya. Bukan karena diancam akan hukuman, bukan karena diancam akan bencana dan malapetaka yang bisa kita peroleh jika kita terus berdosa, tapi karena semata-mata kita mendapat kesadaran dari Tuhan bahwa perbuatan baik itu memang harus dilakukan karena itu memang yang baik dan terbaik untuk diri kita. Bukan karena pikiran-pikiran negatif yang merasa bahwa kalau saya melanggar perintah Allah, yang terjadi adalah saya akan mendapatkan pengalaman negatif. Saudara-saudaraku, makanya contoh konkret yang paling dekat dengan kita adalah seperti seruan pertobatan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil hari ini dikatakan, saya tidak membunuh orang lain, bukan hanya supaya sekedar saya tidak dibunuh oleh orang lain, tetapi karena saya sungguh menghargai bahwa kehidupan itu berharga dan setiap orang perlu dijaga kehidupannya. Bukan saya tidak membunuh supaya saya tidak dibunuh. Atau contoh lain, saya berkata jujur bukan karena saya tidak ingin ditipu, tidak ingin dibohongi, tetapi karena saya sadar betul bahwa kejujuran merupakan kunci integritas pribadi, kunci pribadi yang bisa dipercaya, kunci pribadi yang berkualitas. Nah, kalau kesadarannya semacam itu, berarti pertobatan kita sudah naik kelas. Bukan karena kita takut pada sang penguasa yang bisa saja menghukum kita, tapi semata-mata karena pertobatan yang didorong oleh cinta kepada Allah dan kebaikan yang ditanamkan dalam diri kita. Saudara-saudaraku, jika motivasi pertobatan kita selama ini masih supaya saya tidak mengalami hal-hal yang buruk, mari kita ubah sudut pandang kita sampai saat ini dan berusaha bertobat karena cinta kepada Allah dengan tulus. Jangan pernah mengharapkan bahwa tindakan baik dan pertobatan kita mendatangkan hal yang baik juga untuk hidup kita di dunia ini. Karena kalau begitu kita masih perhitungan. Saya mengikuti perintah-Mu Tuhan supaya saya dapat baik. Saya menjauhi larangan-Mu ya Tuhan supaya saya tidak mendapatkan hal yang buruk. Kalau begitu kita masih tidak tulus menjalankan pertobatan hidup kita. Singkatnya, lakukanlah pertobatan dengan tulus semata-mata karena kita cinta kepada Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Saudara-saudaraku, seperti seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua nanti, waktunya telah singkat. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Oleh karena itu, pertobatan tidak bisa nanti-nanti, tidak bisa ditunggu-tunggu. Lakukanlah saat ini sebisa mungkin dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan karena untuk menghindari malapetaka seperti orang Niniwe, tapi sungguh-sungguh karena mencintai Tuhan yang jauh lebih dulu mencintai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.